kawan anggota Komisi 2, saya urutkan saja dari fraksi, juru bicara fraksi dulu. Yang pertama dari fraksi PDI Perjuangan, kami silakan. Terima kasih pimpinan semua, teman-teman anggota yang saya hormati, Bapak Menteri Dalam Negeri yang kami hormati beserta jajaran dari OIKN dan DKPP. Ini kayaknya Pak Menteri Dalam Negeri kurang sehat nih, kurang tidur Pak ya. Baik, ya saya melihat dari laporan disampaikan untuk realisasi belanja dari ketiga instansi ini, saya kira semuanya memenuhi harapan kita Pak ya. Semua di atas 90%. Dan ini saya kira hal yang harus kita apresiasi. Walaupun tentu memang anggarannya kan nggak gede-gede amat ya. Mudah-mudahan tahun berikutnya nanti bisa lebih besar lagi. Saya juga mengapresiasi Kementerian Dalam Negeri karena banyak prestasi yang sudah diraih melihat laporan ini secara kualitatif. Dan selama ini juga kita selalu mensupport Kementerian Dalam Negeri. Tapi Pak Menteri, kayaknya kita dengan Kementerian Dalam Negeri juga masih kurang gaul Pak. Karena kita belum pernah sosialisasi dengan Kementerian Dalam Negeri ini Pak. Saya nggak tahu apakah itu dimungkinkan. Ya, ada interaksi kita sehingga benar kelihatan bonding nih antara Komisi 2 dengan Kementerian Dalam Negeri Pak. Kalau saya lihat di laporan rincian realisasi tahun 2024, ini yang paling besar itu kan ada di Dukcapil dan katakanlah pemerintahan pemerintahan desa ya. Itu cukup besar Pak. Kalau Dukcapil mungkin saya bisa mengerti, di sana banyak soal-soal belanja yang mungkin high-tech, belangko dan sebagainya. Tapi yang di pemerintahan desa ini kan mungkin bisa di-share dengan kita Pak. Apa saja ini rincian kegiatannya gitu. Sehingga kita bisa diskusi di mana Komisi 2 bisa menjadi bagian yang menyukseskan. Karena apa? Sekarang ini menjadi sangat penting karena pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto itu kan sedang mempersiapkan satu eksperimentasi yang menurut kami monumental meskipun beresiko, yaitu Koperasi Desa Merah Putih. Dan saya kira ini tidak hanya akan menjadi concern dari katakanlah komisi yang terkait dengan mereka secara langsung, tapi kita juga di Komisi 2 saya kira sangat berkepentingan untuk bisa berinteraksi untuk mendukung program ini menjadi lebih baik juga Pak. Jadi mohon nanti disampaikan pada kita ruang-ruang sinergi yang bisa terbuka untuk kita. Nah, yang pertama saya ingin tanyakan pada Pak Menteri. Yang kedua lah, tadi kan udah soal itu ya. Yang kedua ini banyak sekali Pak prestasi yang disampaikan secara kuantitatif. Tapi saya ingin bertanya secara pribadi kepada Pak Menteri. Bukan secara pribadi, tapi mungkin secara kualitatif Pak. Kalau ada orang nanya atau katakanlah Bapak Presiden bertanya pada Pak Menteri ini, Pak Tito, coba kasih tahu saya, apa yang paling memuaskan Anda dari Kementerian Dalam Negeri? Capaian Anda bisa banggakan. Kita perlu tahu Pak. Yang kedua Pak, kira-kira apa masalah terbesarnya Pak? Belajar dari yang lalu. Karena hampir semua yang dilaporkan pada kita ini, kita tidak bisa cross check dengan output outcome yang dulu kita sepakati ketika menyepakati anggaran Pak. Jadi saya ini baseless harus menilainya hanya berdasarkan laporan yang ada di sini. Sehingga kita tahu bahwa negara ini memang dari tahun ke tahun itu ada progres. Nah ini kan kami juga tidak punya data, misalnya tahun 2024 output outcome apa yang kita sepakati misalnya Pak. Sehingga kita mengukurnya dengan lebih katakanlah lebih bertanggung jawab gitu. Lalu dari soal anggaran, kemarin dengan Inpres nomor 1 tahun 2025 soal pengetatan anggaran, itu terlihat penurunan. Dan kemungkinan 2026 juga akan terjadi penurunan, walaupun sedang diusahakan diminta Pak ya, sampai 6 triliun gitu. Nah kalau itu mau dilakukan, ya saya ingin tahu Pak, apa yang paling prioritas Pak?
Tadi kan banyak tuh usulan, tapi kan nggak semua usulan akan dipenuhi, Pak. Tapi yang menurut Bapak memang mau tidak mau, itu harus menjadi bargaining kita, Pak. Sehingga Komisi 2 juga bisa bernegosiasi misalnya dengan Badan Anggaran misalnya, jika diperlukan. Apalagi tadi disampaikan ada teman-teman dari Badan Anggaran di sana, Pak. Termasuk yang paling mungkin kita skip atau di-reduce size-nya yang mana, Pak? Ya, karena kan nanti Bapak berhadapan dengan Menteri Keuangan, kami bisa juga berbicara dengan Badan Anggaran, Pak. Ini kan penting untuk sinergi bersama. Yang keempat, Pak, kami ingin progres, mungkin bukan progress report, update kepada komisi ini, Pak. Karena dulu ketika Kementerian Dalam Negeri memutuskan terkait dengan sengketa wilayah, itu yang ada ribuan kasus itu kan kami, Pak, tidak ada update, Pak. Tapi kemudian menjadi isu nasional. Saya tidak ingin membahas yang itu, tapi kami ingin tahu, Pak, progresnya kayak apa. Ya, apakah itu berjalan dengan baik? Daerah mana yang kira-kira kurang? Karena anggota DPR ini kan dapilnya di daerah-daerah, Pak. Mungkin kita bisa juga berkomunikasi atau yang lain, karena memang isu ini sangat kritis, Pak. Tidak saja wilayah kabupaten kota, bahkan desa pun bisa bermasalah gitu. Dan kita bisa urut-urut, Pak, prioritas mana yang perlu penyelesaian, atau apakah memang yang sudah diputuskan itu harus jalan semua. Ya, sehingga tidak ada yang perlu dipermasalahkan gitu, Pak. Jadi ini perlu menjadi pembahasan kita. Yang terakhir, ini saya melihat anggaran BNPB, Pak. Negara ini adalah the biggest archipelago nation in the whole wide world. Perbatasan kita luas sekali, Pak. Dengan anggaran tadi, Pak, nangis saya, Pak. Serius nggak ini negara mau bangun perbatasannya, Pak? Terus terang, Pak. Saya izin pimpinan, izin teman-teman anggota, saya ada satu video. Saya ingin semua kita merasakan bagaimana orang-orang di perbatasan sana mengalami hidupnya. Dengan tetap cinta sama NKRI, tapi negaranya nggak cinta sama mereka. Mohon diputar videonya sebentar. Mudah-mudahan nggak sampai 5 menit. Utara. Lihat ibu pertiwi sedang bersusah hati, air matamu berlinang, emas intanmu terkenang. Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan. Inilah kondisi jalan lokasi Pak Rayet menuju ke lokasi umum. Jadi tidak bisa dilewati oleh mobil. Satu-satunya cara masyarakat untuk membawa jenazah ke lokasi umum adalah dipakai tandu, dapat ditandu oleh masyarakat dan jemaat seluruhnya. Jadi beginilah keadaannya, dan seluruh jemaat warga lokasi umum dan Pak Rayet akan bekerjasama dalam menandu dalam perjalanan seperti ini. Kami butuh makan gratis, bukan jalan aspal. Jalan kami sudah di aspal lumpur. Oh, terima kasih kami.
kesempatan untuk membenahi bandara. Ini Pak, masyarakat membuat landasan untuk pesawat penerbangan perintis Pak, biar bisa ngantar sembako. Tadi mobil yang di jembatan itu Pak, itu mengangkut BBM warga Pak. Bisa 80.000 1 liter Pak. Nanti tambah banyak dana, pertemuan rapat makan lagi, dinas luar lagi, bayar hotel lagi. Mereka bisa berminggu-minggu naik motor hanya untuk cari sembako Pak. Ini terakhir mungkin yang dari ketua adat. Ini pernyataan ketua adat setelah tim BNPB turun ke sana. Ada Mas? Nah ini silakan. Kami membutuhkan fakta, bukti Anda ada di perbatasan. BNPB, apa guna BNPB? Hanya tinggal di kota Nunukan, di kota Tanjung Silor. Hendaknya, harusnya, mestinya di mana garis perbatasan. Karena nama mereka pengelola perbatasan, hanya mereka tahu mengelola duit yang ada saja. Kami tidak pernah merasa, kami ini orang perbatasan. Nah jadi Anda, saya minta maaf, mohon kalau ada perhatian Anda, silakan. Silakan saja. Jangan biarkan kami. Kalau biarkan kami, bukankah kami jadi ligitan kedua, simpadan kedua? Siapa yang menang di Mahkamah Internasional? Indonesia kalah total. Malaysia menang. Sekarang kalau saya ditanya, ngapain saya pilih Indonesia? Yang tidak mau memperhatikan rakyatnya sendiri. Lebih baik orang lain. Iya Pak Menteri. Jadi ini karena saya berharap, saya tahu ini bukan anggaran Kementerian Dalam Negeri Pak atau BNPB. Tapi saya sudah pernah sampaikan di ruangan ini Pak agar BNPB itu menjadi konduktor Pak. Memobilisasi anggaran dan katakanlah kerjasama dari lembaga-lembaga lain. Tahun 2023 ketika Presiden Jokowi Pak meresmikan kick off itu pembangunan PLTA Mentarang, saya menghadap beliau langsung Pak di tepi sungai dengan Bupati Malinau. Saya ditanya, apa yang bisa saya bantu Bang Torus, kata Presiden pada waktu. Saya bilang Pak, Krayan Pak. PLBN-nya ini Pak, Menteri senior kita ini, kalau Menteri yang sekarang kan penggantinya. Ini tahu persis bahwa di sana PLBN Pak dibatalkan dan sampai sekarang nggak jelas. Tadi saya baca itu akan jadi prioritas Pak Prabowo. Terima kasih, mudah-mudahan terrealisasi. Jalannya Pak sudah 10 tahun kita berjuang Pak. Sampai sekarang nggak jadi-jadi Pak. Setelah saya bertemu dengan Presiden pada waktu itu, saya menghadap langsung nih Pak Bas sebagai Menteri PU menyampaikan seluruh usulan-usulan yang disampaikan oleh kepala daerah, terutama Malinau dan Nunukan. Tapi memang waktu pendek dan sekarang itu tidak ada dibicarakan di kabinet yang sekarang. Jadi saya titip Pak Menteri Dalam Negeri supaya ini dimasukkan juga Pak. Ini wilayah yang indah sekali Pak. Penghasil beras luar biasa, bisa dikatakan beras terbaik di dunia. Tidak pakai pupuk, tidak pakai bahan-bahan anorganik. Mau bikin lumbung pangan di sana besar sekali Pak. Saya terus terang Pak, udah berbulan-bulan malu ke sana Pak. Malu karena pasti ditagih. Sementara kita sudah pernah ngomong sama Presiden, sama Menteri, nggak terrealisasi juga. Lalu kita kemana Pak? Saya berharap Pak dorongan betul-betul Pak untuk daerah perbatasan kita di Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Malinau. Malinau juga nggak kurang-kurang Pak menderitanya masyarakat.
Atau seperti permintaan kepala adat tadi, kalau kita nggak mampu ya lepas saja ke sebelah. Kenapa? Toh nggak diperhatiin. Tapi tentu kita tidak mau, dan mereka juga nggak mau. Mereka cinta Indonesia. Makanya saya bilang tadi, negara yang nggak cinta sama mereka. Ini bukan urusan dapil, Pak. Kebayang nggak bahwa orang mati? Orang sakit pasti mati, Pak. Mau ke rumah sakit naik pesawat. Saya sebenarnya udah capek. Jadi saya mohon perhatiannya agar itu dalam APBN 2026 diperjuangkan, Pak. Makasih. Makasih pimpinan. Terima kasih dari fraksi PDI Perjuangan, Pak Deddy terus.